Maka ketika masuk rumah, masuk tempat kosong, tetap tidak kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Tetap, karena dari asalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengucapkan penghormatan kepada malaikat. Hingga masuk rumah kita ucapkan salam, assalamualaikum. Begitu. Jadi kalau katanya Mbah Maimun Zubair, termasuk dimudahkan rezeki, jalan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam, assalamu alaikum wa ala nafsi, untuk diri kita sendiri, warahmatullahi wabarakatuh, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu kalau didawamkan insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, wabil khusus para jemaah Majlis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada sahibul hajah, Sahibul Bait Pamanda Haji Junaidi, mudah-mudahan hajat-hajatnya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hajat besarnya untuk menjadi anggota legislatif, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke halaman 3, bab kedua, fi khalqi Adam, tentang terciptanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam min aqalimid dunya. Berkata siapa Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan khalaqallahu ta'ala, telah menciptakan siapa Allah ta'ala, jasada Adam alaihi salam, kepada jasadnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, min aqalimid dunya, diambil dari beberapa iklim yang ada di dunia ini. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari tanah yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, masuk kategori Asia kan. Farasuhu min turabil Ka'bah. Adapun terciptanya kepala Nabi Adam min turabil Ka'bah, dari tanah Ka'bah. Jadi kepala Nabi Adam itu dibuat dari tanah Ka'bah, yang diambil dari tanah yang ada di Baitullah, di Ka'bah. Wa sadruhu min aqtaril ardi, dan adapun dadanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam min aqtaril ardi, diambil dari beberapa lipatan-lipatan bumi. Wa batnuhu, dan adapun perutnya Nabi Adam min turabil hindi, diambil dari tanah India. Ini perutnya Nabi Adam. Wa yadahu min turabil masyriqi, dan adapun kedua tangan Nabi Adam alaihi salatu wassalam min turabil masyriqi, ialah diambil dari tanah arah timur, tanah arah timur. Warijlahu, dan adapun kedua kaki baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam min turabil maghribi, diambil dari tanah maghrib, tanah sebelah barat. Jadi di dunia ini ada masyriqi wal maghrib, ada timur dan barat. Kalau tangan baginda Nabi Adam diambil dari sebelah timur, kalau kemudian kedua kakinya diambil dari sebelah barat. Kesana. Agak kesana kan. Wa fi riwayatin ukhra, dan ialah di dalam riwayat kitab yang lain, di dalam riwayat hadis yang lain, qala Wahb bin Mambah, berkata siapa Wahab bin Mambah, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, menciptakan siapa Allah Subhanahu wa taala Adam kepada Nabi Adam alaihi salam, minal ardina as-sab'i, dari tanah yang 7.
Ada riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Adam tercipta dari tanah yang 7. Storing ya? Kenapa? Terlalu nyaring Buling, maring. Mungkin terlalu nyaring. Ngebas lembah. Kan kayak bunyi lain. Enggak. Itu ada yang masa-masa saya ketok loh biar lari. Lanjut. Farasuhu, maka adapun kepala Nabi Adam minal ardil ula, dari tanah yang pertama. Wa unuquhu, dan adapun lehernya Nabi Adam minal ardis saniyati, dari tanah lapisan yang kedua. Wa sadruhu, dan adapun dada Nabi Adam minas salisati, dari tanah yang nomor 3. Wa yadahu, dan adapun kedua tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minar rabi'ati, dari lapisan tanah yang keempat. Wa zuhruhu, dan adapun punggung baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa batnuhu, dan perut baginda Nabi Adam minal khamisati, dari lapisan tanah yang kelima. Wa fakhduhu, dan adapun pipi dari baginda Nabi Adam. Wa ajzuhu, dan bagian belakang, artinya bagian belakang ini bokong ya, minas sadisati, terbuat dari lapisan tanah yang keenam. Wasaqahu, dan adapun kedua betis baginda Nabi Adam minas sabiati, terbuat dari lapisan tanah yang ketujuh. Dari semuanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam terbentuk dari tanah. Bahasanya Al-Quran, khalaqo min tinin, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Katanya setan, ana khairun minhu, atau ana khairun minka, gitu ya. Aku lebih baik dari kamu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan aku dari api neraka, dan Allah menciptakan kamu dari tanah. Jadi kalau ada orang punya sifat-sifat yang mirip-mirip perkataannya seperti ini, kok cuma bagusan dari kakek, berarti ini mirip-mirip dengan sifatnya setan. Padahal antara kita bersama ini tidak ada yang berbeda, terbuatnya semua dari tanah, anak keturunan Nabi Adam. Kemudian hanya karena harta, kemudian hanya karena pangkat, jabatan, martabat, pas mengatakan ana khairun minka, saya lebih baik, lebih mulia dari kamu. Wah, ini namanya sifat-sifatnya sombong, sifat-sifatnya setan, takabur, aba wastakbar. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau mengikuti perintah Allah, wastakbar, dan juga membesarkan diri, sombong. Nah, kita merendah saja, tidak usah dilawan. Orang yang seperti ini tidak perlu kita lawan. Memang ada hadis mengatakan man takabbara 'alal mutakabbiri shadaqah. Sombong lawan orang sombong itu sedekah. Cuma terkadang kita sombong dengan orang sombong, malah dia lebih sombong. Tidak perlu disombongi sudah. Biar kita mengalah, merendahlah sehingga orang tidak akan mampu merendahkan kita. Merendah saja sehingga orang tidak akan mampu lagi merendahkan kita. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Kalau orang itu tawaddu, merendah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan orang lain, justru orang ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia kemudian berjalan di muka bumi ini, kemudian dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka sejatinya dia ditundukkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra, dan ialah di dalam riwayat yang lain. Ini banyak ini yang mau dibaca ini. Lanjut ya. Ini biar cepat hatam maksudnya. Wa fi riwayatin ukhra, dan ialah di dalam riwayat kitab yang lain. Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, khalaqallahu Adam alaihi salam, menciptakan Allah taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Farasuhu min turabi baitil maqdis, maka adapun kepala Nabi Adam min turabi baitil maqdis, ialah tercipta dari tanah Baitul Maqdis. Ini ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu terbuat dari Baitul Maqdis, kepalanya terbuat dari tanah Baitul Maqdis. Sekarang yang ada di Palestina itu. Wa wajhuhu, dan adapun wajahnya Nabi Adam min turabil jannah, ialah terbuat dari tanah surga. Wa udhunahu, dan adapun dua telinganya Nabi Adam min turabi turi Sainaa, ialah terbuat dari tanah gunung Tursina. Wa jabhatuhu, dan adapun dahinya Nabi Adam min turabil Iraq, ialah terbuat dari tanah Iraq. Wa asnanuhu, dan adapun gigi-gigi baginda Nabi Adam min turabil Kausari, ialah terbuat dari tanah telaga
Kausar. Wa yaduhul yumna, dan adapun tangannya Nabi Adam yang sebelah kanan, ma'al asabi'i, bersama jemarinya, min turabil Ka'bati, ialah terbuat dari tanah Ka'bah. Wa yaduhul yusra, dan adapun tangan Nabi Adam yang sebelah kiri, min turabi Farisa, ialah terbuat dari tanah Persi. Warijlahu, dan adapun kedua kaki Nabi Adam, ma'asaqaihi, bersama kedua betisnya Nabi Adam, min turabil Hindi, ialah terbuat dari tanah India. Wa abmuhu, dan adapun tulang belulang Nabi Adam, min turabil Jabali, ialah terbuat dari tanah gunung. Wa auratuhu, dan adapun auratnya Nabi Adam, maksudnya kubul dan dubur beliau, min turabi Babila, ialah terbuat dari tanah Babilonia, termasuk negara yang besar pada masanya, tapi dikalahkan oleh Nusantara. Ketika itu rajanya adalah Kertanegara, pendiri kerajaan Singosari Malang. Jadi yang namanya kerajaan Babilonia ini menguasai Asia sampai kemudian di Timur Tengah, semuanya dikuasai oleh orang-orang Babilonia ini. Yang kerajaannya, pendirinya siapa? Ada yang tahu ya pendirinya itu? Dan kemudian mengutus utusan minta upeti ke Nusantara, yang akhirnya dilukai oleh Raja Nusantara yang bernama Kertanegara, pendiri Singosari. Wa zahruhu, dan adapun punggung Nabi Adam, min turabil Irak, ialah terbuat dari tanah Irak. Wa batnuhu, dan adapun perut Nabi Adam, min turabi Khurasan, ialah terbuat dari tanah Khurasan. Wa qalbuhu, dan adapun hati Nabi Adam, min turabil Firdausa, min turabil Firdausi, ialah dari tanah Firdaus, surga Firdaus. Wa lisanuhu, dan adapun lisan Nabi Adam, min turabit Thaifi, ialah dari tanah Taif. Taif ini ya di Mekah. Wa ainahu, dan adapun kedua penglihatan baginda Nabi Adam, min turabil Haudi, ialah terbuat dari tanah Al-Haud, telaga Haud. Walamma kana rasuhu min Baitil Maqdisi, dan ketika ada rasuhu apa kepala Nabi Adam, min Baitil Maqdisi, ialah terbuat dari Baitul Maqdis, sara maudi al-akli wal fatonati, maka ada siapa Nabi Adam, maudi al-akli, maka ada apa kepala Nabi Adam itu, maudi al-akli, ialah tempatnya akal, wal fatonati, dan juga kecerdasan, wan nutki, dan bisa bicara. Kenapa kok misalnya kita mewarisi kecerdasan yang diwarisi oleh nenek moyang kita? Ya karena kepala kita terbuat dari Baitul Maqdis, merupakan tanah suci, sehingga layak untuk dijadikan tempat akal dan kecerdasan, sehingga orang tadi bisa berbicara dengan baik dan benar. Alasannya begitu katanya ini. Walamma kana adnahu min turabi Saina, dan ketika ada udunahu apa dua telinga baginda Nabi Adam, min turabi Saina, ialah terbuat dari tanah gunung Turzina, soro maudi astima'in nasihah, maka ada apa kedua telinga Nabi Adam, maudi astima'in nasihah, ialah tempat mendengarkan nasihat. Jadi kalau orang masih mau mendengarkan nasihat, maka dia mewarisi apa yang telah diwarisi oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa kedua telinganya terbuat dari gunung yang mulia yang pernah dihinggapi atau pernah didatangi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, namanya gunung Turzina. Kalau tidak mau pernah mendengarkan nasihat, berarti telinganya terbuat dari gunung Masali. Bang, tambeng luang, tanda ngedingaki gitu kan. Berarti gunung Masali. Atau keberadaan situ Bondo, bedanya mana? GS. Ya mana itu bilah Jabal Zabina. Walamma kanat jabhatuhu minal Iraq, dan ketika ada apa dahinya baginda Nabi Adam minal Iraq, ialah terbuat dari tanah Irak. Sorot, maka ada apa dahinya baginda Adam, maudi as-sujudi lillahi ta'ala, adalah objek sujud lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok mau sujud? Karena memang dahinya terbuat dari tanah Irak. Kalau andaikan terbuat dari tanah Pontianak, makan terus itu, nggak mau sujud itu, karena tempatnya kuliner kan. Walamma kana wajhuhu min turabil jannah, dan ketika ada apa wajah baginda Nabi Adam min turabil jannah, ialah terbuat dari tanah surga.
Soro maudi al-hasani wazinati, maka ada apa wajah baginda Nabi Adam maudi al-hasani ialah tempatnya kegantengan, wazinati dan objek dari perhiasan. Kenapa kok saya ini ganteng? Ya karena mewarisi apa yang telah diwarisi Nabi Adam. Wajahnya terbuat dari tanah surga. Iya, saya tak pakai ganteng lu. Ada tanah bundim, jangan-jangan tanah sengketa, kan? Atau tanah yang tak bersertifikat. Walamma kanat asnanuhu minal kausar, dan ketika ada apa gigi-gigi baginda Nabi Adam minal kausari ialah terbuat dari telaga Kausar, sorot maudi al halawa, maka ada apa asnan gigi-gigi baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam maudi al halawa ialah tempatnya yang manis. Maka kalau ada orang senyum itu kemudian manis, maka asnannya itu terbuat dari telaga Kausar. Mumpah merongo melolo tak teman senyum. Pah merongo melolo. Kapan senyum Pak orang buru? Berarti bukan dari telaga Kausar. Dari iya masuk akal. Mungkin dari tanah wakaf atau tanah kuburan gitu. Sehingga seram gitu ya. Walamma kanat yaduhul yumna minal Ka'bah, ketika ada apa tangan kanan baginda Nabi Adam minal Ka'bah ialah terbuat dari Ka'bah, sorot maudi al barakah wal ma'una fil ma'isyah, maka ada apa tangan baginda Nabi Adam yang kanan maudi al barakah adalah tempatnya keberkahan, wal ma'unah dan pertolongan, fil ma'isyah di dalam mencari kehidupan. Jadi tangan yang kanan ini adalah tangan berkah. Kenapa? Karena terbuat dari tanah Ka'bah, sehingga kehidupannya senantiasa diberkahi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal judi, dan juga dermawan. Jadi orang yang dermawan itu tangannya terbuat dari tanah Ka'bah. Jadi muncul cerai terbuat dari tanah Israel. Walamma kanat yaduhul yusra, dan ketika ada apa tangan kanannya, tangan kirinya baginda Adam min Farisa, dari negeri Versi, sorot maka ada apa tangan baginda Nabi Adam mauti'at thaharati wal istinja, adalah tempat untuk bersesuci wal istinja, dan bersesuci dari kotoran. Al istinja minal bauli, istinja dari kencing, kemudian istinja dari berak, itu namanya istinja. Jadi kalau orang membersihkan kotoran dari kubul dan dubul tidak menggunakan tangan kanan, tapi mun alakoh agar keci metel misalnya kan, atau buat sesuatu yang lain yang diberkahi, itu menggunakan tangan kanan. Tapi kalau untuk membersihkan kedua kemaluan kita menggunakan tangan kiri. Jangan dibalik, kadang ada orang yang makan malah menggunakan tangan kiri. Itu jangan dibiasakan, kasih tahu. Makan itu adalah sesuatu yang barokah, terbuat dari tanah Ka'bah, maka menggunakannya dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Kan ada hasilnya kalau kita ngaji seperti ini. Kalau untuk sesuatu yang jelek pakai tangan kiri. Walamma kanat batnuhu min Khurasan, ketika ada apa perut baginda Nabi Adam min Khurasan, dari negeri Khurasan, sorot maudi al-ju'i, maka ada apa perut maudi al-ju'i ialah tempatnya lapar. Berarti selaparan itu dari tanah Khurasan jauh ke Indonesia. Lapar melolo. Jadi terlalu jauh, jadi wajar, masuk akal karena daerahnya jauh. Walamma kanat auratuhu min Babila, maka ketika ada apa auratnya Nabi Adam min Babila ialah terbuat dari tanah Babilonia, sorot negara Mongolia ya, Babilonia. Sorot maka ada apa aurat maudi asyahwati ialah tempatnya syahwat, wal ghilli dan dengki, wal ghasyi dan khianat. Tempatnya kedengkian, tempatnya khianat, tempatnya syahwat. Kenapa? Karena terbuat dari tanah Babilonia. Mongolia. Walamma kanat atmuhu minal jibali, soro maudi as-salabati. Walamma kana, dan ketika ada azmuhu apa tulang Nabi Adam minal jibali ialah terbuat dari gunung, soro maka ada apa tulang Nabi Adam maudi as-salabah ialah tempatnya kekerasan, artinya tulangnya itu keras. Walamma kana qalbuhu minal firdausi, dan ketika ada apa hati Nabi Adam minal firdausi ialah dari surga Firdaus, soro maudi al iman, maka ada apa hati Nabi Adam maudi al iman ialah tempatnya iman.
Walamma kana lisanuhu minat Taif, maka ketika ada apa lisan Nabi Adam minat Taif ialah terbuat dari daerah Taif. Sara maudhi'asy syahadati wat tadarru'i wad du'a ila Allah. Maka ada apa lisannya Nabi Adam maudhi'asy syahadah ialah tempatnya pengakuan wat tadarru' dan juga merendahkan diri wad du'a ila Allah taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita adalah hambanya Allah, merendahkan diri kepada Allah serta memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mewarisi lisannya kita ini mewarisi sebagaimana yang telah diwarisi oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa lisan ini terbuat dari daerah yang mulia, yakni daerah Taif. Wa ja'ala fihi tis'ata abwabin sab'atun fir ra'si ainahu wa udhunahu wa man kharahu. Wa ja'ala fihi, dan menjadikan siapa Allah taala fihi di dalam maudhi'asy syahadah, di maudhi'asy syahadah, tis'ata abwabin kepada 9 beberapa pintu. Sab'atun fir ra'si, yang ada pun 7 fir ra'si ya di kepala. Apa saja yang di kepala? Ainahu wa adzanahu. Ini ainahu kedua mata, wa udhunahu dan kemudian kedua telinga, wa man kharahu dan kedua hidung, wa famuhu dan kemudian satu mulut, pas 7. Wasnani, dan ada pun 2 fi badanihi, ialah di dalam badan Nabi Adam, qalbuhu wa duburuhu. Qalbuhu hatinya Nabi Adam, wa duburuhu dan kemaluan Nabi Adam. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah taala lahu kepada kepala Nabi Adam al-hawasa, kepada beberapa indera, al-khamsa yang 5, al-basar indera yang 5, al-basar yang pertama penglihatan fil aini di dalam mata, was-sam'a dan yang kedua adalah pendengaran fil udhunaini di dalam 2 telinga, kemudian waz-zuqa dan indera pengerasa fil fami di dalam mulut, wal lamsa dan indera menyentuh fil yadaini di dalam kedua tangan, wasyamma dan indera penciuman fil anfi di dalam hidung. Ini semuanya berkah dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi harus kita syukuri. Kadang orang tidak mau tawassul kepada Nabi Adam. Kalau bukan karena beliau, ya kita juga tidak sampai zuriyahnya kepada kita semua. Kadang kita mencari-cari menyambung-nyambungkan zuriyah hanya yang memang masyhur bagi kita saja, tidak nyampe kepada Nabi Adam. Seharusnya kita fatihahi beliau sebagai leluhur kita semua. Jadi ila hadrati Nabi Adam, kan begitu. Jadi jarang kan? Jarang. Yang ada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Sekali-sekali lah kita fatihai, padahal melalui beliau hingga hadirlah kita yang ada di muka bumi ini. Kemudian wa yuqalu, dan dikatakan lamma aradallahu ayyam fahar ruh. Nah, ini tentang terciptanya ruh di Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dikatakan ketika Allah menginginkan ayyam faha, meniup siapa Allah ar-ruha kepada ruh Nabi Adam, fa Adamu alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, amarallahu taala ar-ruha, maka memerintahkan siapa Allah taala ar-ruha kepada ruh, antudkhila fihi, kepada masuk siapa ruh fihi di dalam Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa yuqalu anna ar-ruha dakhalat min dimaghihi, dikatakan anna ar-ruha apa sesungguhnya ruh dakhalat masuk apa ruh min dimaghihi dari otaknya Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan awal kali, Allah memerintahkan kepada ruh untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ruh itu masuk lewat mana pertama? Lewat otak ternyata. Lewat otak. Kenapa kok lewat otak? Bisa nggak kita mencerna bahwa kepala, otak ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak lewat belakang, tidak lewat dada, tidak lewat mana. Semua orang dilihat itu pertama kali dari kepalanya. Dilihat dari aspek bagian zahirnya. Orang itu melakukan perbuatan baik atau buruk, ini pertama kali yang terfikirkan apa? Dari mana? Dari otak. Dari otak. Kemudian sekarang orang dibebankan melakukan syariat, dibebankan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apanya? Ya otaknya. Kalau misalnya anak kecil terbebani enggak? Enggak terbebani. Atau dia punya otak tapi enggak berfungsi, dibebani enggak? Enggak. Makanya ruh pertama kali disimpan, dimasukkan ke dalam otak. Maka kalau misalnya ada orang yang otaknya enggak dipakai, berarti ruhnya enggak lewat otak itu. Berarti boleh jadi ruhnya lewat bagian belakang. Lewat belakang itu enggak pakai mikir, enggak mikir berarti dia. Fastadarat, kemudian mutar-mutar apa ruh fihi di dalam otak miqdara mi'atai amin, selama 200 tahun mutar-mutar. Jadi orang yang suka mutar-mutar otaknya aulang mana itu kan.
Berarti sama seperti ruh itu, mutar-mutar selama 200 tahun. Summa nazalat ar-ruhu fi ainaihi, kemudian turun ar-ruhu fi ainaihi ke dalam kedua matanya Nabi Adam. Dari otak turun ke dua mata. Fa nazara ila nafsihi, kemudian melihat ruh ila nafsihi kepada dirinya ruh. Faro'aha, kemudian melihat siapa Nabi Adam kepada dirinya sendiri, tinan kepada tanah, ya bisan yang basah. Maka ketika itu Nabi Adam masih melihat bentuknya sebagai tanah yang basah. Falamma balagha ila udhunaihi, maka ketika sampai ruh itu ila udhunaihi kepada kedua telinganya Nabi Adam, sami'a, ketika sampai kepada kedua telinga, sami'a tasbihal malaika, mendengar siapa Adam tasbihal malaikati, kepada tasbihnya malaikat. Baru saat itu dia mendengar kepada tasbihnya malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, begitu. Summa nazalat khusyumatan, setelah dari telinga nazalat khusyumatan, turun ruh khusyumatan kepada pangkal hidung, turun di pangkal hidung. Maka ketika turun di pangkal hidung, fa'atosa, lalu bersim siapa Nabi Adam, ajiman. Jadi mulai dari pertama kali dari otak. Falamma farara min utosihi, maka ketika selesai Nabi Adam min utosihi, dari bersimnya Nabi Adam, nazalat ar-ruhu fi famihi, nazalat, maka turun ruh min famihi kepada lisannya, mulutnya Nabi Adam, wa lisanihi, dan lisannya Nabi Adam, wa udhunaihi, dan kedua telinga Nabi Adam, walaqonahu, dan kemudian mentalkin siapa Allahu kepada Adam, ayyakula, untuk berkata siapa Nabi Adam, alhamdulillah. Ketika bersim ditalkin sama Allah, ya Adam, kul alhamdulillah. Makanya mun bade orang aciman sunnata ucapkan alhamdulillah. Itu riwayatnya dari Nabi Adam. Jadi mun hacim, orang hacim pun kerembuk pun porok. Wah, apa suan. Biasanya badan je. Ada hacim alhamdulillah. Itu perintah Allah, ajarannya Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hacim alhamdulillah. Fa'ajabahu, kemudian memberikan jawaban, mengajarkan jawaban siapa Allahu kepada Nabi Adam, biyarhamuka rabbuka ya Adam. Ya Adam, ketika misalnya ada orang bersim, kemudian dijawab dengan yarhamuka rabbi, yarhamukallah atau yarhamuka rabbi. Kemudian summa nazalat ar-ruhu ila sadrihi, turunlah ruh ila sadrihi kepada dada Nabi Adam. Fa'ajalal qiyamah, kemudian terburu-buru siapa Adam al-qiyamah kepada berdiri, terburu-buru beliau mau berdiri. Falam yumkinhu, maka tidak memungkinkan berdirihu kepada Nabi Adam. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa kanal insanu ajula. Oleh karena itu Allah berfirman, ada al-insanu siapa manusia, ajula ialah tergesa-gesa. Baru ruh itu sampai kepada dada, jadi belum keseluruhan. Berarti kaki ini belum ada ruhnya. Nabi Adam sudah mau berdiri. Jadi yang mampu berdiri hanya apanya? Sebadan saja. Jadi kaki-kakinya ini belum ada ruhnya. Setruk. Jadi belum ada ruhnya. Terburu-buru, beliau mau berdiri terburu-buru. Kemudian falamma wasolat, ketika sampai ruh ila jaufihi kepada perut. Nah, sampai perut, ishtahat to'ama, menginginkan siapa Adam atau ama kepada makan. Kentabu lapar, ruh turun kentabu langsung lapar. Maka wajar orang bangun tidur lapar, makin malam ngakan deki lah. Kalau 2 malam sampai ngakal, kalau telok lah malam ngakan. Cek kulaku pakun lapar, aduh cek lapar. Jadi wajar. Jadi itu ceritanya seperti itu, sampai nyeruh kepada perut, kemudian merasakan lapar. Summan tasyarat ar-ruhu, kemudian menyebarlah ruh fi kulli jasadihi, di dalam setiap jasadnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fasara lahman wadaman wa urukon, maka ada ruh jadi ruh lahman, jadi daging, wadaman dan darah, wa urukon dan keringat, wa asoban dan kulit. Nah, dari cerita seperti tadi sampai ke mana yang bersim tadi? Sampai ke khuysum. Dari khuysum kemudian ke dada. Dari dada mau berdiri. Maka kita kan bisa tahu, berarti sampai sini yang paling bahaya bagi orang ini. Sampai di dada. Orang misalnya jatuh kena kepala, bisa mati enggak kadang? Bisa mati.
Tertembak kena dada misalnya, mati enggak? Mati. Tapi kadang orang putus kakinya mati enggak? Enggak. Ya karena yang ketika Nabi Adam mau berdiri itu sampai sini. Sampai sini. Jadi ruh itu masuknya yang paling kokoh sampai di dada ini. Mau sampai perut, lapar sih itu. Sampai kayak sekarang nih, lapar nih yang ada. Ini ruhnya baru sampai sini nih. Nah, sampai mana-mana nih. Oh, sudah siap ternyata. Alhamdulillah. Sikit lagi ternyata, sikit lagi ya. San-misan lapar insyaallah banyak akan sekarang ini. Summa kasahullah. Nah, setelah sudah jadi kulit, jadi daging, jadi keringat, summa kasahullah, kemudian Allah memberikan pakaian kepada Nabi Adam, libasan kepada pakaian min dzufrin, dari tumbuh-tumbuhan. Dibuatkan dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang tuh orang pedalaman desa-desa itu, misalnya orang-orang dulu lah pakai tumbuh-tumbuhan, itu pakai apa? Daun pisang lah, katakanlah seperti itu. Yasdadu kulla yaumin husnan wa jamalan, yang bertambah siapa Nabi Adam kulla yaumin, setiap hari, husnan wa jamalan, ketampanannya, wa jamalan, dan keindahannya, setiap hari tambah indah. Falamma qarafa az-dzunubu, falamma qarafa adz-dzambu, maka ketika mendekat az-dzambu apa dosa, baddalallahu hadza dzufra bil jildi, maka mengganti siapa Allah hadza dzufra kepada tumbuh-tumbuhan dedaunan, bil jildi, diganti pakaiannya dengan kulit. Berarti apa namanya, berevolusi dari dedaunan diganti kulit. Wa baqiyat minhu baqiyatun fi anamilihi, dan tersisa apa kulit, tersisa minhu dari Adam, baqiyatun apa sisa, fi anamilihi, di dalam jejemarinya Nabi Adam, sampai di jejemarinya. Liyadzkura bidzalika, agar supaya ingat siapa Adam bidzalika, dengan itu kulit, awwala halihi, ketika diciptakannya Nabi Adam. Falamma atammallahu ta'ala, maka ketika menyempurnakan siapa Allah ta'ala, khalaqa Adam alaihissalam, menciptakan khalqa Adam, kepada terciptanya Adam alaihissalam, wa nafakha fihi ruh, dan meniupkan siapa Allah ta'ala fihi kepada Adam ar-ruha, kepada ruh, wa albasahu, dan memakaikan pakaian siapa Allahu kepada Adam min libasil jannah, dari pakaian-pakaian surga. Wa nuru Muhammadin, adapun cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yalma'u fi wajhihi, terpancar atau bersinar apa cahaya baginda Nabi Muhammad, fi wajhihi, di dalam wajahnya Nabi Adam. Jadi cahaya nur Nabi Muhammad sudah terpancar lebih dulu di wajah baginda Nabi Adam. Kal qamari lailatal badri, seperti rembulan lailatal badri. Summa rufi'a ala saririn, kemudian diangkat ala saririn siapa Nabi Adam, ala saririn, di atas ranjang. Kemudian Nabi Adam disimpan di atas singgasana atau ranjang. Wa humila ala a'naqil malaika, wa humila, dan dibawa siapa Nabi Adam ala a'naqil malaika, atas apa namanya ini, atas pundaknya para malaikat. Cecak ocan digendong, Nabi Adam digendong oleh malaikat. Qala Allah Ta'ala lahum, kemudian berkata siapa Allah Ta'ala lahum kepada malaikat, tufu bihi as-samawati bisaririhi liyara ajaibaha wa ma fiha. Tufu tawaflah kalian semua wahai malaikat, bihi, dengan membawa Adam, as-samawat, kepada langit-langit, bisaririhi, dengan singgasananya atau bersama ranjangnya Nabi Adam. Tujuannya liyaro, agar supaya melihat siapa Adam ajaibaha, kepada keajaiban langit, wa ma fiha, dan sesuatu fiha yang ada di dalam langit. Itu dibawa tawaf, Nabi Adam dibawa tawaf. Wa yasdadu yakinan, kemudian bertambah siapa Adam yakinan, hale yakin, tambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat alam semesta. Faqalatil malaikatu, kemudian berkata siapa malaikat, Rabbana sami'na wa ata'na, wahai Tuhan kami, sami'na, mendengar siapa kami, wa ata'na, dan taat siapa kami. Fahamalatul malaikatu, lalu membawa siapa malaikat hu kepada Nabi Adam, ala a'nakiha, di atas pundaknya malaikat. Wa tawafat, dan bertawaf siapa malaikat, bihi, membawa Nabi Adam, fis samawati, di langit, miqdara mi'ata amin, selama 100 tahun. Jadi tawaf keliling di langit itu selama 100 tahun. Summa khalaqa farsan, kemudian menciptakan siapa Allah Ta'ala farsan kepada kuda, minal miskil abyad, dari minyak misik yang berwarna putih, wal afrod wal adfari, yang sangat harum. Allah menciptakan kuda dari minyak misik yang berwarna putih yang sangat harum. Yuqalu lahu maimunun, dikatakan atau diberi nama apa kuda itu, lahu, bagi kuda, maimunun, apa maimun, nama kudanya Maimun, kuda yang terbuat dari minyak fisik yang berwarna putih. Walahu janahani, dan ialah bagi kuda janahani, adapun dua sayap, ada dua sayap, min durri, dari permata, wal marjan, dan mutiara.
Faraqibahu, kemudian menunggangi siapa Nabi Adam, menunggangi kepada kuda Adamu alaihi salam, siapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa Jibrailu, adapun malaikat Jibril, akhoda bilijamihi, ialah memegang siapa malaikat Jibril, bilijamihi dengan pelana. Jadi pelananya dipegang oleh malaikat Jibril. Wa Mikailu, adapun malaikat Mikail alaihi salam, an yaminihi, berada di sebelah kanan Nabi Adam. Wa Israfilu, dan adapun malaikat Israfil, an yasarihi, ialah di sebelah kiri Nabi Adam. Wa tawafu bihi, dan tawaf siapa mereka semua malaikat bihi bersama Nabi Adam, as-samawati, kepada beberapa langit, kullaha, semua langit. Wa huwa, dan adapun Nabi Adam, yusallimu alal malaikati, ialah mengucapkan salam siapa Nabi Adam, alal malaikati, atas malaikat. Fayaqulu, lalu menjawab siapa malaikat, malaikat itu menjawab assalamu, berucap fayaqulu, lalu berucap siapa Nabi Adam, assalamu alaikum. Fayaquluna, lalu menjawab siapa malaikat, wa alaikumus salam. Dari salam inilah faqala Allah taala, ya Adama, wahai Adam, hadhihi, adapun ini, tahiyyatuka, adalah penghormatanmu, assalamu alaikum, itu penghormatan Nabi Adam. Wa tahiyyatul mu'minina, dan juga penghormatan orang-orang mukmin, bin dzurriyyatika, dari keturunanmu, fima, di dalam sesuatu, bainahum, di antara mereka, ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Maka ketika masuk rumah, masuk tempat kosong, tetap tidak kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Tetap, karena dari asalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengucapkan penghormatan kepada malaikat. Hingga masuk rumah kita ucapkan salam, assalamualaikum. Begitu. Jadi kalau katanya Mbah Maimun Zubair, termasuk dimudahkan rezeki, jalan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam, assalamu alaikum wa ala nafsi, untuk diri kita sendiri, warahmatullahi wabarakatuh, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu kalau didawamkan, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan barokah manfaat. Terima kasih banyak. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.